Halo, ya sudah kita bisa. Oke, kita akan mulai ya. Nanti bersamaan dengan kita mulai, biasanya Bapak Ibu akan bergantian join. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara kesayangan kita, sahabat dokter. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih bisa bersua satu sama lain. Kiranya Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kami juga ikut mendoakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan pulihkan dan sempurnakan kesehatannya seperti sedia kala, hingga bisa beraktivitas kembali. Dan kita bisa hidup normal kembali segala. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada ya. Kami kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kiranya program ini bisa bermanfaat. Adapun rundown acara ini adalah pembuka acara oleh pembawa acara dengan salam pembuka oleh host, pengenalan diri oleh Dr. Lulus Handayani, dan dilanjutkan presentasi oleh Dr. Lulus Handayani selama 20 menit dan sesi tanya jawab selama 30 menit. Adapun mekanismenya, tanya jawab dengan mengangkat tangan dan menanyakan langsung kepada narasumbernya. Pertama-tama kami SOS Global Ministry mengucapkan selamat sore dan berterima kasih kepada yang terkasih Dr. Lulus Handayani yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk memberikan sharing informasi, dan seluruh manajemen Adi Husada Cancer Center. Kiranya Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center selalu menjadi berkat bagi sesama. Dr. Lulus Handayani saat ini adalah seorang dokter kanker. Beliau praktek di Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center. Jadi apabila Bapak Ibu memerlukan bantuan beliau, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Adi Husada Cancer Center. Apabila di masa pandemi akan bisa berkonsultasi dengan beliau melalui telekonsultasi. Nanti pihak manajemen Ibu Mei akan menerangkannya, ya. Dan ada untuk sore hari ini adalah radiasi di masa pandemi, ya. Sebentar ini. Tak lupa kami juga mengucapkan sore dan salam kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam acara Sahabat Dokter sore hari ini melalui Zoom, FB Live, maupun seluruh pendengar setia Sahabat Dokter di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat sore kepada Ibu Ika dan tim Radio Foster yang selalu mensupport Sahabat Dokter. Semuanya berjalan dengan lancar dan semua masih tersampaikan kepada masyarakat luas. Selamat sore kepada Bapak Yasin, Ibu Yahya, tim IT yang telah membantu untuk kelancaran acara Sahabat Dokter. Kita tidak akan berlama-lama lagi, maka untuk sebelum Dr. Lulus memberikan presentasi, kami persilakan kepada yang wakilan dari Adi Husada Center untuk memberikan informasi kepada kita semua
bagaimana caranya untuk telekonsultasi, bagaimana untuk berobat di Adiwisada Cancer Center, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas ya, supaya kita semua masyarakat awam lebih mengerti di mana itu Adiwisada. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Mei. Ibu Mei. Ibu Mei atau yang Oke, mungkin kalau Ibu Mei masih berhalangan, kami persilakan untuk Dr. Lulus menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat persilahkan, Dr. Lulus, silakan. Sebentar, saya screen. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah. Sudah. Sudah, dokter? Ya. Iya, silakan dokter. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Saya akan tentang radioterapi di masa pandemi, yaitu sebagai sharing saja ya, sharing informasi bersama-sama dengan teman-teman sahabat dari SOS dan yang pasien-pasien yang di radioterapi atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan saat ini. Jadi saya akan mulai dengan bahwa kanker ini, jadi pengobatan kanker pada umumnya itu ada 3, ya kan? Yaitu operasi, radiasi, dan kemoterapi. Nah, di sini saya akan memfokuskan sesuai dengan bidang saya, yaitu di radioterapi. Radioterapi ini adalah, berarti kalau kita sudah menentukan bahwa kita akan mau radiasi, penyakit kanker yang menjadi pilihan sebagai pengobatan, maka kita harus tahu dulu radioterapi itu apa. Radioterapi adalah suatu pengobatan dengan menggunakan sinar pengion, yaitu sinar ini bisa sinar X, bisa sinar gamma, bisa elektron, neutron, atau foton. Gunanya apa? Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel kanker, tetapi tidak mengakibatkan fatal pada jaringan sehat. Itu adalah prinsip daripada radioterapi. Sebentar kok slide-nya nggak bisa jalan ini. Nah, tujuan dari radioterapi adalah menurunkan kekambuhan lokal. Jadi jika pasien ini sudah dilakukan operasi, maka jika memerlukan radiasi, maka akan kita lakukan radiasi pada tempat bekas operasi, ya. Di mana di sini tujuannya adalah untuk menurunkan kekambuhan lokal. Kedua, jika pasien ini masih mengidap suatu kanker, misalnya di sini contohnya adalah pada payudara ada kankernya, maka radiasi berguna untuk menurunkan aktivitas sel-sel kanker. Setelah aktivitas ini berkurang atau kita matikan sebagian daripada sel kanker, kemudian kita radiasi sehingga menyebabkan ini, ukuran operasi menjadi lebih kecil daripada ukuran operasi sebelumnya. Kemudian untuk tumor-tumor yang awalnya tidak dapat dioperasi sehingga dapat dilakukan operasi, itu adalah tujuan dari radiasi.
Kemudian radiasi ini tujuannya apa? Tujuannya ada dua, yaitu apakah kita kuratif atau paliatif. Kalau kuratif artinya kita tujuannya adalah penyembuhan, akan menyembuhkan kanker itu semaksimal mungkin. Kemudian kalau paliatif tujuannya adalah hanya untuk mengurangi gejala pasien, di mana pasien-pasien ini biasanya sudah bermetastasis ke tempat lain, jadi jauh dari lokasi awal kankernya. Misalnya kanker serviks atau kanker payudara yang sudah bermetastasis ke tempat lain, misalnya bisa ke tulang, bisa ke brain, ya, ke otak, sehingga kita hanya mengurangi beban keluhan daripada pasien. Itu ya. Nah, pada masa pandemi, bagaimana pada masa pandemi? Tentunya Bapak Ibu, jika ada keluarga atau teman yang sakit kanker pada fase pandemi ini kan mereka takut ya untuk datang ke rumah sakit karena ada pandemi, takut rumah sakitnya sebagai rujukan COVID atau banyak pasien COVID, sehingga pasien ini kadang-kadang menunda-nunda untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit. Tetapi keputusan harus dibuat karena kanker ini tidak bisa ditunggu, dia akan jalan terus ya. Kalau makin ditunggu, stadiumnya nanti makin naik. Proliferasi sel-sel kankernya itu makin bertambah. Nah, itu diputuskanlah setelah konsultasi ke dokter, didiskusikan dengan keluarga, maka dipertimbangkan. Yaitu dengan menyeimbangkan risiko perkembangan kanker itu risikonya akan berkembang terus, atau risiko kita ada kematian atau maksudnya kesakitan akibat kanker ya. Akibat COVID. Karena saat ini COVID ini kan sedang mendunia ya, sedang apalagi di Surabaya, Jakarta itu kan meningkat tajam. Kemudian kita harus tahu dulu apakah pengobatan kanker ini kita ini kuratif atau paliatif sifatnya. Kalau kuratif artinya kita datang ke radioterapi itu kan tujuannya adalah untuk kesembuhan daripada penyakit kankernya itu. Maka radiasi ini akan tetap diberikan, yaitu jika kita punya peluang baik untuk penyembuhan. Jadi kankernya itu remisi ya, gitu. Jadi kalau sifatnya sembuh ya sudah kita harus melakukan terapi itu. Tapi nanti dengan protokol-protokol COVID. Kalau pasien ini paliatif, artinya paliatif ini pasiennya tidak menyembuhkan, tetapi mengurangi beban, ya beban. Misalnya mengurangi penderitaan dari pasien. Misalnya perdarahan, pasien dengan perdarahan yang terus-menerus yang tidak bisa diterapi dengan obat atau tidak bisa dengan yang lainnya, operasi pun misalnya tidak bisa. Maka kita juga harus lakukan, tetapi dengan sangat hati-hati, baik SDM dari petugasnya atau dari pasien dan lingkungan di sekitar kita. Itu juga harus aman semua. Jadi harus dipertimbangkan itu ya. Kemudian ini sebentar. Kok berhenti ya? Sebentar. Dibuka dulu Bu, mute audionya, dokter. Masih di mute dokter, ya. Baik, saya lanjutkan.
Di masa pandemi ini radioterapi harus tetap jalan. Bagaimana fase pandemi ini dengan COVID saat ini? Sebentar. Yaitu kita harus tahu dulu COVID itu apa. COVID itu yaitu suatu penyakit pada saluran nafas, yaitu akibat dari virus SARS yang menjadi saat ini menjadi pandemi global, di mana berdasarkan penetapan WHO dan ditetapkan sebagai bencana alam nasional, itu keputusan Presiden nomor 12 2020 tentang penetapan bencana non-COVID ya. Berarti bencana ini adalah bencana alam non-alam sebagai bencana nasional. Jadi selain nasional kita juga ini 34 provinsi sudah terkena semua. Sehingga COVID ini kalau kita ketahui adalah penyakit yang sangat menular, yang menular dari manusia sakit ke manusia sehat, sehingga hampir semua yang tidak kondisinya buruk atau bagaimana ya, sehingga mudah tertular. Kemudian sifat COVID ini adalah sebetulnya sangat rapuh dan akan mati dengan kalau kita memakai kebersihan, yaitu dengan sabun atau menggunakan desinfektan. Kemudian COVID juga berhasil masuk ke dalam sel manusia dan bermultiplikasi sehingga merusak sel tersebut. Selanjutnya, COVID ini sudah menjadi bencana di Indonesia, hampir semua provinsi ini terkena. Kemudian, bagaimana virus masuk ke tubuh manusia, yaitu ketika seseorang yang terkena virus, dia akan batuk atau bersin, virus tersebut dapat keluar ke udara dan ke orang-orang, ke permukaan di sekitarnya. Kemudian virus juga dapat dari tangan manusia masuk ke tubuh manusia, kita menyentuh wajah, masukkan sesuatu ke mulut, atau makan sesuatu tanpa mencuci tangan. Jadi setelah virus itu masuk ke tubuh manusia, virus tetap berada di saluran pernafasan dan paru-paru, tinggal di sana beberapa hari sehingga pasien terinfeksi dan badannya menjadi batuk, demam, seperti kita sakit flu ya. Nah, bagaimana kalau pasien dengan kanker ya, dengan kanker dia ke rumah sakit untuk berobat, terutama yang kita bicarakan di sini untuk menjalani radiasi, yang radiasi itu tidak hanya sekali saja untuk pengobatannya, seperti operasi atau itu kan hanya beberapa hari, tapi kalau radiasi ini dilakukannya adalah setiap hari. Bisa dilakukan 10 kali, artinya 10 hari kerja ya, 2 minggu, atau bisa juga dijalani sampai selama 7 minggu, 35 kali. Itu lama sekali pasien itu akan berada di radioterapi. Kemudian pencegahannya bagaimana? Pencegahannya sebetulnya kita ada regulasi dari rumah sakit ya, rumah sakit sudah ada proteksi lah, ada aturan-aturan yang dibuat. Kemudian untuk SDM-nya, yaitu SDM-nya kita yang bekerja, yaitu sumber daya manusianya ini, kita juga ada itu staf dari dari bagian kita radioterapi harus menggunakan misalnya APD-nya harus lengkap, harus sesuai ya. Kemudian pasiennya sendiri itu juga ada aturan-aturannya. Jadi selain petugas kita, staf dari radioterapi juga mempunyai aturan. Ini ada ya, bagaimana kita harus pakai APD yang lengkap. Kemudian untuk pasien maupun keluarga itu juga harus saling menjaga, dan semua untuk pasien-pasien yang datang ke radioterapi. Jadi menggunakan masker. Baik pasien maupun keluarga harus menggunakan masker pas saat datang ke rumah sakit. Kemudian jaga jarak tentunya sesuai dengan ini ya. Jaga jarak, datang, kemudian radioterapi itu ada jam-jamnya tertentu. Harus datang pada jam yang sudah ditetapkan. Itu ada
Kalau pasiennya pagi, pagi terus, siang, siang terus ya, ada jamnya. Kemudian pasien sebelum dilakukan radiasi, itu akan dilakukan screening dulu. Apakah pasien ini aman, sudah aman ya, di screening dulu, apakah menderita COVID atau tidak. Kemudian ini modifikasi daripada terapi, tidak. Kemudian ruangan radiasi itu tentunya harus steril ya, artinya desinfektan dilakukan setiap hari, setiap kali. Kemudian yang dibersihkan apa saja? Meja treatment. Jadi kalau pasien tidur, diradiasi di situ, setiap satu pasien kita akan membersihkan dengan desinfektan. Kemudian alat-alat yang ada di radioterapi pun begitu. Setiap ada pergantian pasien itu akan dilakukan desinfektan. Kemudian untuk pasien-pasien yang setelah dilakukan radiasi itu kan akan kontrol ya, dia akan kontrol setiap 5 kali radiasi atau setelah radiasi setiap bulan atau 2 bulan sekali itu bisa dilakukan telemedicine. Sekarang kan kalau datang ke rumah sakit itu juga risikonya untuk tertular selama perjalanan itu juga ada risiko. Kemudian kami adakan telemedicine demi keamanan baik dokternya maupun petugas nurse atau lain-lainnya itu saling menjaga supaya tidak tertular. Kemudian kalau dari multidisiplin kita, dari dokter-dokter antar dokter kita bisa juga Zoom. Ya, ini adalah semua usaha-usaha untuk pencegahan terhadap COVID. Nah, bagaimana screening pasien sebelum dilakukan radiasi? Jadi pasien-pasien sebelum dilakukan radiasi maka akan dilakukan swab dulu. Akan dilakukan swab ya. Swab itu kalau misalnya pasien ini reaktif ya. Kalau non reaktif sih oke lah ya, non reaktif sehingga perencanaan radiasi baik lab, CT simulator, TPS, treatment planning system ini adalah sebelum dilakukan radiasi itu berjalan sesuai dengan jadwal. Tetapi jika pasien maupun keluarga pasien ya di sini keluarga pasien pun juga kita swab antigen karena akan menemani pasien itu melakukan radiasi berhari-hari di tempat kita. Jika pasien itu reaktif, maka pasien ini akan ditunda radiasinya dan kemudian kita harus bukan swab antigen lagi, tapi kita lanjut ke PCR karena dengan PCR kan kita lebih pasti ya, jadi pasti positif ini. Kemudian swab antigen itu kita ulang setiap 5 kali radiasi. Setiap 5 kali radiasi harus di swab. Kemudian ini yang tadi ya. Jadi kalau swab antigen reaktif tadi itu ya, di PCR positif, maka pasien tidak dilakukan radiasi kecuali pasien dalam keadaan emergensi. Misalnya yang tadi saya sebutkan, misalnya berdarah-darah, kanker serviks, berdarah, tidak bisa diobati dengan terapi biasa, maka ya kita lakukan. Karena tidak ada tindakan lain. Karena itu kan mengancam jiwa pasiennya. Kemudian faktor risiko COVID pada penderita kanker bagaimana? Itu hingga saat ini memang belum terdapat bukti kuat bahwa kanker mengakibatkan risiko terinfeksi COVID-19. Karena kan pada pasien-pasien kanker itu biasanya imunnya turun ya, keadaan umumnya itu sehingga untuk tertular COVID ini kan lebih tinggi. Bagaimana pelayanan radioterapi? Ya harus tetap jalan walaupun apapun pandemi ini radiasi tetap jalan. Tapi pengobatan dengan radiasi harus seaman mungkin, baik aman untuk pasien, aman untuk petugas, aman untuk lingkungan sekitarnya. Melakukan radiasi seefektif mungkin, artinya ya tekniknya, lama pasiennya jangan terlalu lama di dalam untuk selama pengobatan radiasi. Diatur sedemikian rupa nanti pada saat radiasi.
Kemudian bagaimana Bapak Ibu jika Bapak Ibu harus datang ke rumah sakit atau pada saat pulang dari rumah sakit di rumah, apa yang kita lakukan? Jadi satu adalah jaga jarak, ini dikatakan 2 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada saat kita berinteraksi itu kan bukan kita tidak diam ya, tapi kita bicara. Nah bicara kadang misalnya ada batuk apa gitu, itu lebih aman kalau jaraknya itu adalah 2 meter. Tapi kalau kita duduk bersama-sama, misalnya maksudnya menunggu pasien satu dengan satunya duduknya, tapi tanpa membuka masker dan tanpa bicara, mungkin 1 meter bisa ya. Kedua adalah menggunakan masker saat berkunjung ke rumah sakit sesuai anjuran WHO. Saat ini adalah masker bedah, kemudian ditambah dengan masker kain itu ya. Ketiga adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir selama 20 detik setelah beraktivitas di luar rumah, atau memegang gagang pintu sebelum masak atau sebelum makan, itu kita harus cuci tangan demi menghilangkan virus-virus atau bakteri yang ada. Konsumsi obat-obat sesuai dengan anjuran dokter, vitamin-vitamin dan lain-lain, konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga ringan-ringan saja. Nah, ini saya ambil yang ini lama ya foto. Jadi pemberdayaan individu dalam penerapan penanggulangan COVID-19 ini sekarang lain ya. Kalau dulu kita ke kantor ya ke kantor saja dengan membawa berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang tas kita ini isinya sudah lain dengan sebelumnya. Jadi yang ada kita harus pakai masker. Masker ini harus ya untuk mencegah diri sendiri, ini harus minum vitamin, alat makan harus sendiri, kemudian bawa hand sanitizer sewaktu-waktu kita pegang-pegang di luar kantor juga bisa, pada saat naik kendaraan umum atau apa, bawalah tisu basah dan sajadah sendiri ya. Bagi muslim itu kita harus membawa sajadah sendiri, jangan yang beramai-ramai. Nah, bagaimana pada ibu-ibu? Ibu-ibu pada saat keluar rumah ya, kita kalau belanja itu sebaiknya pakai sarung tangan karena barang-barang di supermarket atau itu kan bekas dipegang-pegang orang, kita nggak tahu orang itu menderita apa ya, COVID atau tidak. Nah, untuk menghindari pakai sarung tangan, bajunya lengan panjang, tisu, hand sanitizer, ini sekarang yang dipakai ini. Jadi bukan membawa make up dan lain-lain. Kemudian pada ini saat naik ojek ya helmnya sendiri, kemudian pakai tetap ya lengan panjang, pakai sarung tangan, hand sanitizer. Nah sekarang kalau bisa ibu-ibu kalau pas ke rumah sakit ini kan saya bicara dengan pasien ya atau keluarga pasien. Jadi ini adalah yang kita masukkan ke dalam tas, yaitu kita makan sendiri, sendok garpu sendiri, botol minum sendiri. Kalau bisa semua adalah alat-alat keperluan kita adalah ini ya, bukan yang lain-lainnya lagi. Oke, saya rasa ini slide saya yang terakhir, yaitu terima kasih yang sudah mendengarkan saat ini. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Dr. Lulus Handayani atas penjabarannya yang luar biasa, yang membuat kita lebih mengerti bahwa kita tidak perlu takut di masa pandemi ini, yang harusnya radiasi harus tetap radiasi, karena itu untuk menjaga supaya kanker tetap bisa diobati biarpun di masa pandemi ini. Nah, di sesi tanya jawab ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya. Nanti Pak Yasin akan membuka audionya. Mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya, Dokter. Mungkin untuk di masa pandemi ini, kan ada juga
pasien kanker yang tidak bisa, mungkin takut ya untuk radiasi. Mungkin pertama harus prosedurnya telekonsultasi dulu atau bagaimana ke Adiusada supaya teman-teman yang ingin radiasi tetap bisa menjalankan treatment itu. Begitu Dokter Lulus. Ya. Baik. Jadi NC. Ya, berarti pasien ini kalau telemedicine bisa. Jadi awal telemedicine boleh dilakukan dengan menghubungi Adiusada Cancer Center, nanti akan membuat perjanjian dengan saya untuk kita inikan dulu ya, apakah bisa diradiasi atau maksud saya kuratif atau paliatif atau bagaimana. Tetapi nanti pada saat pasien ingin melakukan radiasi, sudah oke akan dilakukan radiasi, sudah ditentukan kapan radiasinya, pasien harus datang pertama kali bertemu dengan dokter yang dituju. Nanti saya kan perlu melihat pasiennya, keadaan umum pasien bagaimana, keadaan tumornya itu bagaimana, apakah ada lukanya, atau semua kita secara fisik kita lihat dulu, baru nanti saya menentukan kapan radiasi dan area-area mana yang harus diradiasi, itu harus berjumpa. Sebelumnya boleh telemedicine. Begitu. Kira-kira prosesnya dari telemedicine sampai ke tindakan radiasi memerlukan waktu lama atau bagaimana Dokter Lulus? Oh ya, setelah telemedicine pasien nanti membuat perjanjian lagi, tetapi sampai saat ini di Adiusada tidak ada daftar tunggu. Artinya nanti dalam waktu beberapa hari akan dilakukan perencanaan. Tapi pasien harus setelah telemedicine harus ketemu kami dulu, setelah itu ditentukan kapan waktunya radiasi. Awalnya pasien akan dilakukan mapping dulu. Jadi mapping pasien ini dengan kanker apa, stadium berapa, akan dilakukan CT scan itu kapan. Jadi untuk menentukan CT scan itu area yang akan kita radiasi. Itu kurang lebih nggak sampai 1 minggu sih saat ini jadwalnya. Ya. Begitu ya Dokter Lulus. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, raise hand. Kalau belum ada, mungkin saya persilakan untuk pendengar Radio Foster. Silakan, Ibu Ika. Oke, Bu Indra, terima kasih waktunya. Saya mau langsung ke Ibu Dokter ya. Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, sahabat SOS yang ada di ini kebanyakan juga dari Pati, tapi seluruh Indonesia ini Dokter. Sebentar saya bukakan. Saya nggak bisa. Kok nggak ada tampilan ini ya? Saya nih sebentar. Begini pertanyaannya Bu Dokter, saya bacakan ya. Ya. Dokter, apa yang harus dilakukan jika teman gejala COVID dan sedang dalam terapi penyinaran kanker payudara? Apakah sebaiknya ditunda? Bagaimana penanganan pasien kanker jika kena COVID? Apakah sebaiknya memang di rumah sakit atau isoman? Yang kedua, apakah radiasi dari microwave berbahaya bagi kesehatan? Kemudian yang ketiga, ini langsung saya bacakan 3 ya Bu, tidak apa-apa ya Bu? Silakan. Iya, apakah kacamata anti radiasi komputer itu efektif untuk melindungi mata kita, Dokter? Ya itu Bu. Oke. Jadi penanganan COVID, mungkin seperti slide saya yang awal, itu pasien dengan COVID. Jadi pasien dengan COVID itu kan lebih bahaya COVID-nya, karena COVID itu akan menulari petugas kita dan pasien-pasien lain yang ada
di radioterapi. Karena pada saat pasien COVID ya, seandainya memang akan lakukan, itu kan masuk ke bunker. Bunker itu ruangannya tertutup, takut yang ditakutkan adalah ruangan itu menjadi ruangan COVID ya, ada virus COVID-nya, sehingga banyak efek negatifnya, yaitu selain menularkan ke petugas kita, ke pasien lain, itu pada pasien COVID itu dihentikan. Jadi tidak dilakukan radiasi, tetapi pasien ini harus sembuh dulu. Ya harus sembuh Tunda dulu. ya Bu ya, ditunda dulu di pensi. Ditunda, radiasi tidak dilakukan sampai dia negatif. Gitu. Ya. Jadi kalau radiasi ditunda tidak apa-apa, kan isoman itu biasanya 2 minggu ya. Iya. Terus tadi ada radiasi microwave. Microwave ya, microwave itu tergantung ininya Bu, berapa hertz, berapa megavolt. Karena kalau radiasi ini kita memang dengan menggunakan, jadi yang berbahaya adalah mulai dari sinar ultraviolet, kalau di bawahnya itu tidak apa-apa. Jadi untuk tidak merusak sel, artinya yang megavolt itu yang kita pakai sinar X, sinar gamma, foton, elektron, itu yang berbahaya buat tubuh kita. Makanya betul-betul kita nanti akan menyaring untuk pengobatan itu. Jadi kalau microwave tidak ya, kalau untuk merusak, ini kan microwave biasanya untuk makanan ya. Gelombang apa itu? Iya. Kemudian saya kurang paham ini yang apa? Kacamata. Iya, kacamata radiasi, Bu. Kacamata radiasi. Wah, itu saya kurang menguasai ya. Itu ada berapa apa namanya? Kalau kita kan mainnya megavolt, itu berapa voltase gitu. Saya kurang memahami anti radiasi. Ya. Gitu, jadi sekarang kan lagi musim Bu, ini kan anak-anak pada pakai gadget, daring, pakai komputer, jadi dibelikan mamanya itu kacamata anti radiasi, ya maksudnya itu efektif. Itu radiasi ya, itu radiasi untuk gelombang rendah ya. Ya. Oke, ini apa saya lanjut pertanyaannya ini Bu Indra? Boleh. Silakan, nggak apa-apa sambil menunggu. Silakan. Iya. Nah, ini sama juga Bu, ini sama Bu Dokter. Apakah bahaya yang ditimbulkan akibat paparan sinar biru dari, ini kalau ini dari layar gadget ya, ada sinar biru itu Bu. Kalau saya malah merah, bisa diganti-ganti itu. Seberapa parah efek negatif radiasi dari smartphone, bagaimana mengatasinya? Terus benarkah radiasi WiFi itu bisa memicu kanker pada anak juga orang dewasa, Bu Dokter? Mohon penjelasannya. Ini semua di luar ini saya ya. Iya. Ya, sama-sama sinar ya Bu ya, iya. Tapi beda. Bu Ida. Iya. Saya ada slide. Ini radiasi yang kita pakai untuk radiasi adalah sinar yang berenergi tinggi, berenergi besar. Karena kita tujuannya kan di sini kanker. Kanker ini dirusak dengan sinar X, yang kita rusak adalah sel-sel ganasnya itu. Iya, justru malah bagus ya Bu, sinar itu ya untuk merusak itu tadi ya. Atau sinar X, sinar gamma itu adalah sinar yang mempunyai energi tinggi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Jadi kita malah masuk ke selnya, sel kanker, tetapi aman buat sel di sekitarnya. Jadi area radiasi yang di sekitarnya. Tapi kalau yang tadi microwave untuk gadget, sinar ini adalah itu sinar yang di bawah yang bukan itu voltase. Jadi berapa volt, nah itu rendah. Jadi dia tidak merusak sel-sel tubuh. Itu aman. Jadi tapi saya kurang paham itu berapa, apakah dia merusak, apakah pemakaiannya seberapa lama, mungkin berapa jam atau sekian jam. Nah itu memang harus khusus ya, kita ilmu pengetahuannya harus khusus. Iya, mungkin ini para pendengar Foster dari awal slide fire-nya udah beredar kan, mereka pikir itu semuanya sinar radiasi sama Bu Dokter ya. Ternyata ini yang dibahas kali ini khusus untuk kanker ya.
Ya, kanker untuk merusak sel-sel kanker. Ya, begitu ya Sobat Foster, mungkin ini bisa menjawab. Ya, nanti kita datangkan lagi ya Bu Indra yang khusus sinar yang lainnya ya Bu Indra ya. Ini Oke. monggo ya yang saat ini mendengar Radio Foster dimanapun Anda berada. Ini Dokter Lulu spesial datang hari ini. Mari kita pergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Silakan bertanya langsung lewat Zoom Cloud Meeting atau langsung di WA Foster. Saya kembalikan ke Bu Indra ya. Oke, mungkin ada beberapa pasien mungkin takut ya Bu Dokter Lulus kalau radiasi nanti akan apa ya gosong ya bahasa Jawanya. Lalu ada reaksi atau side effect seperti mual-mual dan sebagainya. Mungkin ada saran dari Dokter Lulus bagi pasien kanker yang mengalami efek dari radiasi tersebut. Ya. Baik, saya akan jawab. Jadi kalau pasien takut ya biasanya mereka dari satu pasien ke satu pasien bertanya ke tempat yang salah atau bagaimana ya. Jadi pasien kalau gosong itu mengerikan ya sebetulnya. Gosong itu sebetulnya tidak gosong. Tetapi memang pada area radiasi misalnya pada daerah payudara lah ya, daerah payudara atau daerah kepala leher itu kalau diradiasi kadang kan daerah situ daerah yang lembab ya, lembab, berkeringat. Nah, karena berkeringat itu, radiasi ini memang istilahnya musuhnya itu air. Jadi kalau dia lembab, dia akan menjadi H2O, air itu akan pecah menjadi H2O2. Jadi akan menjadi peroksida, jadi dia merusak kulit. Tetapi hal itu akan kembali normal, jadi bukan gosong. Mungkin istilahnya hanya ada perubahan warna kulit di area radiasi. Misalnya di kepala leher ini kan kadang suka berkeringat dan ini ada lekukan-lekukan. Ini kadang warnanya lebih lebih gelap. Begitu pula payudara ya. Terutama adalah pasien yang sering ada pasien kan yang lembab kulitnya. Itu kalau gosong tidak ya karena semua itu ada hitungannya berapa ke kulit, berapa kita akan mematikan sel kanker misalnya di payudara, tetapi kulitnya itu kita hitung juga. Nah, jangan sampai dia melebihi dosis karena kalau melebihi dosis kan akan terjadi perubahan pada kulitnya. Itu satu. Kemudian side effect, maksudnya side effect selain side effect itu tergantung dari lokasinya. Seandainya pada payudara ya sudah dioperasi, kulitnya kan menjadi tipis karena payudaranya sudah tidak ada, itu memang harus hati-hati radiasinya itu karena side effect itu bisa saja terjadi jika mengenai paru-paru. Di bawahnya kan ada paru, ada jantung gitu ya. Tapi semua akan kita hitung sebaik mungkin supaya efek samping itu menjadi rendah. Gitu. Kemudian misalnya pada daerah abdomen, pada kanker serviks, kanker kandungan, itu karena di situ ada kandung kencing dan ada rektum, ada usus ya, pastinya akan terkena radiasi walaupun itu sudah toleransi terhadap jaringan sehat. Ya efek sampingnya paling ya BAB-nya jadi cair, jadi anyang-anyangan, itu efek-efek samping. Jadi efek samping radiasi adalah pada lokal yang kita radiasi gitu. Kalau mual tidak ya, kalau mual bisa saja terjadi tapi kecil. Kecuali kalau kemo memang kemoterapi ada mual-mual. Kalau radiasi tidak. Begitu. Terima kasih Dokter Lulus. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini mungkin ada yang takut bertanya, Dokter Lulus. Mungkin saya akan mewakili terus ini. Apakah Radio Foster ada pendengarnya yang mau bertanya kembali, Bu? Iya, ini tadi malah sudah dijawab sama Bu Dokter ya. Iya. Mereka bertanya bedanya kemo sama sinar itu tadi radiasi itu apa, Dokter gitu. Iya. Jadi kalau radiasi adalah mengeradikasi atau menghancurkan sel-sel kanker pada tempat yang kita radiasi, ya kan? Tetapi jaringan normal tetap kita perhitungkan. Iya. Kemudian itu sinarnya dari luar tujuannya langsung ke lokal tumor.
Kalau kemo, jadi efek sampingnya lokal juga kalau radiasi. Kalau kemo adalah memasukkan obat ya, obat untuk membunuh sel kanker, tetapi lewat pembuluh darah. Jadi obatnya itu masuk pembuluh darah, masuk ke seluruh tubuh, nanti diserap oleh kankernya di mana? Kalau di payudara ya akan di payudara, kalau itu di mana? Serviks akan diserap di situ. Dan efek sampingnya tentunya itu sistemik ya, karena dia mengikuti seluruh tubuh, Iya. sehingga efek sampingnya jadi mual, muntah, rambut rontok, kulitnya kadang bukan kulit, kuku-kukunya nih berubah karena obat ini bekerja, efek sampingnya adalah pada sel-sel yang sedang bertumbuh. Misalnya rambut kan tiap hari tumbuh, itu yang mudah kena dampaknya, jadi rontok. Kulitnya jadi kehitaman karena kulitnya kan selnya akan berganti terus tiap hari, gitu. Jadi efeknya mual, muntah, rambut rontok itu pada kemoterapi. Karena ya itu tadi dimasukkannya ke pembuluh darah mengikuti aliran darah. Satu lagi dokter, terima kasih penjelasannya luar biasa. Jadi mengerti nih ya Bu ya. Terus Ya, ini betul. apa namanya? Itu untuk radiasi itu apakah hanya memang sesuai anjuran dokter atau pasien sendiri meminta bagaimana misal kok tidak mau radiasi ketakutan pilih kemo atau gimana dokter prosedurnya? Ya, kanker itu semua yang sesuai dengan rujukan Bu. Tidak ada pasien yang datang sendiri untuk melakukan sinar. Saya nih ada kanker ini, saya minta sinar, tidak ada. Jadi pasien harus harus datang ke dokter sesuai dengan penyakitnya. Misalnya penyakit kanker kandungan, ya ke dokter kandungan dulu, dokter kandungannya, tapi dokter yang onkologi ya, onkologi kandungan, yang kanker lah. Misalnya kanker payudara, dia harus datang ke dokter bedah. Nah nanti dari dokter bedah atau dokter kandungannya ini ditentukan kankernya stadium berapa. Terus kalau sudah ditentukan stadium, apakah di kemo dulu, apakah di radiasi dulu, ataukah dioperasi dulu, itu semua yang menentukan adalah dokter masing-masing. Begitu. Jadi harus mau ya pasien ini ya, misal harus itu jalannya kalau sudah dokter udah tahu ya harus diradiasi ya harus mau. Biasanya kan ada yang pasien sing rewel gitu loh Bu. Nah, betul. Jadi itu dokter melakukan itu sesuai dengan prosedur. Jadi sesuai dengan protokol protapnya ya, protokol tetapnya baik secara ada guideline-nya ada. Kemudian kalau memang harus radiasi, memang pasien itu memerlukan radiasi gitu. Nah, nanti kalau pasiennya takut ya datang dulu lah ke kita dijelaskan dijelaskan sampai mengerti, mungkin pasien karena kebanyakan pasien takut akhirnya dia ke tempat lain nih, ke mana namanya, ke paranormal, orang pinter. Orang pinter. Orang pinter ya. Itu dokter, kayak gitu. Nanti dia ke orang pinter, biasanya orang pinter atau paranormal atau apalah ya, pengobatan apa itu, biasanya janjinya itu muluk-muluk gitu, janjinya pasti sembuh, pasti apa. Sedangkan dokter itu tidak pernah menjanjikan ini sembuh. Jadi kita ada kesembuhan itu ada 5-year survival, jadi survive. Ini survive 5 tahun, survive 10 tahun, survive berapa tahun gitu ya. Nah itu yang membuat pasien lega kalau dia tidak datang ke dokter, akhirnya kanker berjalan terus, akhirnya sudah stadiumnya udah naik baru ke kita gitu. Nggak sesuai janji jadinya ya. Iya, kalau dokter kan ngomongnya, oh ini begini gitu. Ya step by step ya, tetap karena ada prosedur ya. Tapi memang pasien harus dijelaskan. Iya Bu. Pelan-pelan karena ini begini Bu Dokter, berarti apa duluan yang itu loh kemo dulu atau radiasi dulu tahapannya? Oh, itu tidak bisa ditentukan, Bu. Jadi tergantung kankernya. Kalau kanker itu stadium dini, artinya masih bisa dioperasi, itu dioperasi dulu. Kalau kankernya ini sudah meluas, sudah menyebar, kan dokter bedah sulit untuk melakukan operasi. Misalnya sudah menyebar, sudah melekat ke daerah sekitarnya, akhirnya yang dilakukan hanya kemo dan radiasi. Gitu ya. Tergantung stadium pasien pada saat datang. Tergantung stadium ya. Stadium pada saat pasien datang ke dokter.
Iya dokter ya. Mari Bu Indra monggo, mungkin ada audien yang mau bertanya. Iya, ini kok nggak ada yang bertanya ya, tapi nggak apa-apa bahwa itu mungkin ini kan yang ikut juga masyarakat awam, juga ada yang melalui FB atau yang melalui radio. Jadi itu untuk cancer itu semua ada step-stepnya begitu ya Dokter Lulus, Ya, tidak betul. langsung harus radiasi, tidak langsung harus kemoterapi, tergantung dari kasusnya setiap kanker yang dialami oleh pasien. Jadi untuk Bapak Ibu yang pernah mengalami masalah kanker pasti sudah tahu. Tapi yang belum mengetahui atau yang belum mengalami, yang mudah-mudahan tidak, itu semua ada step-stepnya. Jadi nggak usah takut. Apapun itu pasti dokter akan memberikan solusi yang terbaik. Begitu Dokter Lulus Ya, ya. betul, betul. Nah, Ini ada jadi pertanyaan Bu Indra, masuk Bu Indra. silahkan. Ini dokter dari Bu Grace. Apakah pasien dengan terapi kanker payudara ini lebih beresiko kena COVID, dokter? Iya. Oh, tidak juga. Tadi slide saya ada dipertimbangkan. Jadi tidak ada bukti, belum sampai sekarang tidak ada bukti bahwa pasien kanker itu mempunyai risiko terhadap COVID. Jadi semua bukan pasien saja, kita pun juga begitu. Jadi yang penting adalah protokol kesehatan. Yang penting kita yang tadi itu yang saya terangkan, pakai masker, jangan sekali-sekali melepas masker jika berhubungan dengan orang lain, orang yang kita tidak tahu orang itu berasal dari mana, pernah kemana, pernah pegang-pegang apa pernah sakit itu. Jadi protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Gitu. Ya, wajib. Seperti jaga jarak, cuci tangan, itu harus itu. Kalau bisa di rumah juga pakai dokter untuk menghindari itu tadi kita kan enggak tahu anak-anak kita, cucu kita keluar betul. Mana, ya ketemu siapa, wajib seperti itu ya dok ya. Paling tidak ada jaga itu ya. Kalau ada yang masih keluar masuk rumah. Betul, kan semua punya aktivitas, kita enggak ngerti. Ya begitu Bu Grace ya, jawaban dari Bu Dokter ya. Semoga ini bisa memuaskan hati Bu Grace ya, enggak usah takut ya. Apalagi pada pasien kanker itu biasanya kan imunnya turun ya, kondisi badan dibanding dengan kita. Jadi memang harus lebih hati-hati. Betul. Iya. Gitu. Ya. Ya mungkin bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini kayaknya sudah ada pengalaman semua kayaknya. Atau mungkin mereka takut ya Bu Indra, enggak apa-apa kan sebenarnya lebih baik bertanya daripada ketakutan ya kan. Mungkin sebenarnya ini kan banyak yang pasien juga Bu. Banyak yang pasien ini, cuman kadang-kadang takut mau bertanya nanti tiba-tiba WA saya penuh dengan SMS begitu Dokter Lulus. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, yang penting jadi pengetahuan yang dari dokter tadi ya. Jadi radiasi pada fase pandemi ini kalau ke tempat kami ya Adusada itu kan sudah ada screeningnya baik pada pasien maupun pada pengantar. Jadi kita batasi pasien itu harus diantar dengan satu orang, tidak boleh lebih dari satu, dan pasien sebelum dilakukan radiasi harus di swab antigen tadi itu. Begitu juga pengantar juga di swab antigen. Setiap 5 kali radiasi itu di swab antigen. Jadi cukup aman lah kita. Jadi antara pasien dengan petugas itu tidak saling curiga. Jadi pasien yang mengantar sebaiknya ya itu saja, tidak boleh ganti-ganti. Gitu. Jadi sementara untuk pasien dan pengantar aman, kita juga di APD-nya juga lengkap, dan pasien itu tidak cuma sekali 2 kali datang ke radioterapi, tapi selama biasanya sesuai dengan kankernya itu bisa 10 sampai 35 kali datang ke rumah sakit untuk dilakukan radiasi. Begitu. Nah, semisal pengantarnya yang tadi besoknya mau datang lagi berapa bulan kemudian kok berhalangan gimana dokter? Maksudnya bagaimana? Kan harus tetap tuh yang antar, ya kan? Nggak boleh lain lagi lah. Semisal ini kok
urgent, ada yang Oh boleh. boleh. Boleh ganti artinya, Swab tapi ya, yang kan penting. tetap swab. Setiap Dari 5 sana, hari, dari setiap minggu swab. ada. Ada. Hmm. Nanti ada pengantar kita untuk melakukan swab. Iya, dokter dikasih alamatnya juga mungkin dari pendengar Radio Foster juga seluruh partisipan di sini ingin radiasi di Adiusada, ada nomor telepon juga di-share. Ya. Oh iya. Nanti Sebentar dengan, lagi Ibu Mei akan memberikan Ya. Oke, siap Ibu Mei Indra. akan menjelaskan semuanya, biayanya berapa. Ya. Ya, ini yang ditunggu ini dokter ya dari ya, tadi betul. mereka diam nunggu ini loh. Betul. Bu Iya, Mei iya. mungkin yang bisa menerangkan Iya, Bu semua Mei. teknisnya ya. Iya. Ya mungkin Boleh. ya, mungkin untuk Dokter Lulus bisa memberikan closing statement bagi kita semua, bagaimana bagi pasien kanker untuk melakukan radiasi di masa pandemi ini, sebelum kita melanjutkan ke Ibu Mei yang akan menjelaskan tentang Adiusada Cancer Center. Silakan Dokter Lulus. Ya. Buat ibu-ibu yang ingin yang maksudnya memang sudah ditentukan untuk dilakukan radiasi, tidak perlu takut untuk melakukan radiasi karena radiasi ini berguna untuk membasmi atau mengeradikasi daripada tumor, asal kita tetap mematuhi protokol kesehatan, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Langsung saya tutup. Saya silakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga kita dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Dokter Lulus untuk presentasinya. Kiranya apa yang disampaikan Dokter Lulus bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi untuk bagi Bapak Ibu atau keluarga yang mengalami kanker, tidak usah takut menjalani treatment di masa pandemi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu Mei dari AHCC bisa menyampaikan prosedur atau alamat dan semuanya bagaimana supaya bisa dilayani oleh Adiusada Cancer Center. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Mei. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat salam sehat buat semua peserta webinar di sore ini. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Ibu Indrawati dan kepada SOS juga, kami diperkenankan untuk memberikan edukasi kesehatan. Jadi untuk Adiusada Cancer Center sendiri ini ada di Rumah Sakit Adiusada Undaan Wetan yang alamatnya di Jalan Undaan Wetan nomor 40 sampai 44. Ya, untuk fasilitas dari pelayanan dari Adiusada Cancer Center sendiri kita mempunyai klinik radiasi onkologi dan klinik hematologi onkologi. Jadi selain ada konsultasi dengan dokter onkologi radiasi, juga ada dokter hematologi onkologi medis. Jadi selain kita ada radioterapi yang sudah tadi dijelaskan oleh Dokter Lulus, kita juga ada fasilitas kemoterapi one day care. Bukanya hari Senin mulai jam 7 sampai jam 6 sore. Karena pandemi ya Bu, jadi kita waktu belum pandemi kita mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Nah, untuk saat ini karena pandemi juga dibatasi, jadi kita sampai jam pelayanannya hanya sampai jam 6 sore. Jadi Adiusada Cancer Center ini juga didukung oleh dokter-dokter yang kompeten. Tentunya timnya dokter radiologi onkologi radiasi itu dengan dokter Lulus salah satunya tadi. Kemudian kita juga tim ada dokter Dia Erawati, dokter Ulinta, kemudian dokter Yosef, dokter Yoke. Nah ini jadi setiap hari kita ada
prakteknya. Jadi kalau untuk dokter Lulu sendiri kebetulan di hari Senin itu jam 10 sampai jam 12 siang. Kemudian Selasa dan Kamis sampai mulai prakteknya jam 4 sore sampai jam 6 sore. Juga dokter-dokter yang lain juga sama. Seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter Lulus, jadi tidak usah khawatir untuk ke Adiwisada Cancer Center karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi untuk pengantar hanya boleh 1 orang dan wajib, walaupun itu baru pertama kali datang, saat ke klinik itu wajib menunjukkan hasil swab antigen 1 kali 24 jam. Kalau PCR 3 kali 24 jam. Dan kebetulan memang Adiwisada Cancer Center ini ruangannya terpisah dari pasien umum. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut mengenai tadi yang sama Ibu Ika ya, yang di Foster Iya, SM Ibu ya Bu Ika. ya. Iya, Ya, Ibu Ika. untuk mengenai biaya dari radiasi sendiri itu tergantung teknis dan dosis yang diberikan seperti itu. Jadi nanti memang kita sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter onkologi radiasi untuk menentukan teknik dan dosisnya karena masing-masing kasus kanker kan berbeda Bu, gitu seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya informasi lebih lanjut kita layani di 0822 8-nya 4 kali 6922. Jadi selain layanan dari klinik onkologi, kita ada radiasi onkologi, kemudian hematologi onkologi yang kemo tadi, sama kita mempunyai satu unggulan yaitu di patient advisor. Jadi kita mempunyai tim yang mendampingi pasien-pasien itu selama berobat seperti itu. Jadi baik pasiennya maupun keluarganya itu kita bantu. Jadi dari tim patient advisor ini sendiri akan membantu memberikan informasi apapun yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga. Jadi selain informasi medis ya Bu, jadi kita juga memberikan informasi mengenai ini informasi mengenai makanan, penginapan seperti itu. Jadi itulah layanan dari Adiwisada Cancer Center. Mungkin ada yang ditanyakan? Nomor HP-nya tadi, nomor teleponnya diulangi, Bu Mei. Ya, di 0822 Ya. 8-nya 4 kali Oke. 6922. Siap. Terima kasih ya. Ya, nanti kita juga untuk jam kerjanya di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk tanggal merah juga kita libur. Itu Ibu. Gitu. Ya, untuk SOS sudah banyak pasien yang sudah ke Adiwisada ya Bu Mei ya, yang sudah dibantu oleh Adiwisada. Adiwisada memberikan pelayanan yang sangat baik dan kenyamanan. Tempatnya sangat bersih dan juga peralatannya juga canggih-canggih. Jadi tidak usah khawatir karena untuk kenyamanan bagi penderita kanker sangat diperlukan. Dan Adiwisada sudah menyiapkan itu semua. Banyak pasien yang puas dengan pelayanan para dokter di sana dan juga para staf dan juga nurse-nya di sana juga baik-baik. Jadi Adiwisada satu tempat untuk treatment kanker yang sangat direkomendasikan begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Lulus Handayani, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Mei di nomor yang telah disebutkan. Jadi siapa yang memerlukan bantuan bisa langsung ke Ibu Mei. Kiranya Adiwisada selalu memberikan pelayanan yang terbaik yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih kepada Ibu Mei, kepada Dr. Lulus yang memberikan sharingnya di sore hari ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.
Nah, sebelum kita tutup, saya akan memberikan informasi bahwa sahabat dokter itu akan selalu tampil setiap hari Sabtu jam 3 sore dengan topik yang berbeda-beda. Jadi kebetulan untuk minggu depan di masa pandemi ini kan bukan hanya orang tua yang mengalami yang terkena COVID, tapi anak-anak pun juga begitu. Jadi untuk minggu depan itu kita mengundang dokter anak, Dokter Xenia Angelina. Itu adalah beliau spesialis anak. Beliau akan memberikan sharing informasi bagaimana untuk anak-anak bisa terhindar dari COVID dan pencegahannya bagaimana. Beliau akan menyampaikannya di minggu depan, tanggal 31 Juli jam 3 sore dengan link Zoom yang sama. Kiranya sahabat dokter selalu menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk flyer ini bisa di-sharing ke sanak keluarga kita, teman-teman kita, supaya ini bisa memberikan informasi kepada mama-mama muda untuk memberi informasi. Sebagai penutup, marilah kita berikan lambaian tangan, kita buka audio kita, video kita, memberikan salam kepada Dr. Lulus Handayani yang telah meluangkan waktu dengan memberikan sharing informasi. Terima kasih Dr. Lulus. Terima kasih Dr. Lulus. Sama. Terima kasih. Salam sehat ya. Ya, sehat semua. selalu. Terima kasih. Ya. Selalu. Ya, terima kasih Terima semuanya, kasih. Bu Indra, Ya, Dr. sehat Lulus, Bu selalu. Men. Ya.